Siapa yang di sini yang ngalamin ketika lu post konten TikTok ya, tapi ya masalahnya penjualannya nggak ada, view-nya nggak ada. Nah, kalau kalian lagi ngalamin nih, di video ini gue bakal bahas gimana sih biar konten TikTok lu tuh ngasilin gitu ya. Jadi beneran bisa menghasilkan duit. Kalian pasti sadar dong, di TikTok itu tuh dia tuh seperti yang gue pernah bahas di video-video lain. TikTok itu dia punya 5 jalan buat ngasilin penjualan atau ngasilin sales, ya nggak? Nah, di mana poin nomor 1, jalan utamanya dia, ini bisa dibilang ya nyawanya dia itu dari konten video, bener nggak? Jadi, goalnya adalah ketika kita bikin konten tersebut itu orang lihat, nah terus orang gara-gara nonton video kita jadi mupeng, jadi pengen, jadi penasaran sama barang yang dijual, order, beli. Ini kan sebenarnya malah nyawa utamanya TikTok, bahkan sesuatu yang bisa bikin bener-bener orang yang tadinya nggak niat beli itu jadi beli. Gitu kan, dan ini salah satu kekuatan utama TikTok. Nah, tapi ya itu kan teorinya ya, bener nggak? Tapi ketika kita praktekin, kenapa kayak susah banget gitu, bener nggak sih? Ya kan banyak yang ngalamin seperti itu, banyak pebisnis juga yang ini tuh harus gimana sih gitu. Karena ternyata sering banget yang ngalamin gini, kalau dari pengalaman gue nih ya, dari pengalaman gue ngerjain banyak brand tuh, ada konten, malah gini, gue bisa bilang konten itu bisa jadi 4 kategori. Kalian nyadar nggak? Pertama, konten yang view-nya tinggi. View-nya tinggi berarti ini yang diharapin, bener nggak? View-nya tinggi, penjualannya tinggi, fill jutaan view, order ribuan. Wow, ini mantap banget. Tapi ini tuh konten orang bahkan ya susah, bener nggak? Sering kan ngalamin ini. Nah, ada lagi konten yang kedua, yaitu konten yang view-nya tinggi, lumayan, tapi nggak ada order atau ordernya dikit, actionnya kecil. Nah, kalau ini kalian dapat, ya kalian dapat perhatian, tapi perhatiannya salah. Kalau kalian ngalamin ini, artinya kalian mendapatkan perhatian yang salah. Dapat perhatian tapi nggak jualan. Ya ibaratnya ya kalau mau jadi content creator oke lah. Tapi kalau misalnya kita mau jualan, mau bisnis kan nggak gitu. Nah, ada yang ketiga. Nah, ini cukup banyak yang ngalamin. Yaitu view-nya biasa aja tapi sales-nya lumayan. Action-nya tinggi. Nah, ada lagi yang keempat. Gitu kan. Yang keempatnya yang paling terkutuk nih. View nggak ada, action nggak ada, dan paling banyak kalian dapetin yang ini. Bener kan? Oke, nah kenapa kayak gitu? Karena ternyata gini, setiap konten itu, konten e-commerce atau konten warna kuning atau konten jualan, ternyata itu beda dari konten reguler. Jadi TikTok sendiri ngerasa bikin itu sesuatu yang berbeda. Nah, bedanya di mana? Nah, ini yang mau gue bahas ya biar kalian kebayang. Pertama, bedanya adalah ketika kalian ngepost konten reguler tanpa keranjang kuning, itu tuh begitu di-post, dia di QC. Di QC sama siapa? Di QC sama TikToknya. Tapi begitu QC selesai, post gitu loh, nggak ada problem. Nah, ketika kalian ngepost konten commerce atau kalian kuning, itu di QC TikTok sekali, setelah itu di QC lagi sama bagian shop atau commerce 2 kali. Artinya QC-nya 2 kali. 2 kali QC di AI ini bakal bikin view-nya lebih hebat. Makanya, kalau kalian ngalamin, kenapa view konten keranjang kuning selalu lebih anjing? Gitu, jangankan di akun biasa, di akun besar juga begitu. Gue juga kalau post konten itu lebih anyep. Bedanya di situ, QC-nya pertama, QC-nya kedua, 2 kali. Nah, yang kedua adalah penyebaran. Penyebaran dari konten reguler, itu dia tuh ngeblas kemanapun. Termasuk ke anak-anak. Ya, kalian selalu tahu kan, di TikTok banyak anak-anak juga. Bener ya? Nah, sedangkan konten keranjang kuning, TikTok tahu nih, anak-anak yang mana, yang bukan yang mana. Tidak akan pernah diblas ke underage. Kenapa? Ya dia tahu, underage gak ada duitnya. Gua butuh view yang lebih ada duitnya. Nah, maka dari itulah konten keranjang kuning kayak gitu. Nah, ini poin yang ketiga yang banyak orang nggak tahu adalah ketika kalian mau lihat konten keranjang kuning sama konten non keranjang kuning, itu bedanya adalah beda matriks yang diperhitungkan sama TikTok buat naikin view. Semua tahu TikTok tuh ada algoritmanya, bener nggak? Ada yang bikin kenapa video apa naik cepat, ada yang lambat. Nah, matriksnya penilaiannya beda. Kalau misalnya konten reguler yang dilihat adalah engagement rate. Jadi dari jumlah share, jumlah save, jumlah nonton sampai akhir gitu kan, rewatch itu nentuin video kalian bakal terus-terusan ke boost apa enggak. Nah, ketika matriksnya si keranjang kuning ini tapi ada matriks tambahan, ada yang namanya GPM atau GMV per miles, omset per 1000 view. Nah, kalau GMV per miles kalian bagus, itu bakal terus di-boost. Kalau GMV per miles kalian jelek, itu bakal stop. Makanya kalian sadar nggak sih di TikTok itu sering ada kayak angka keramat. Nah, angka keramat kayak gimana? View stuck-nya di mana? Coba perhatiin. 200, 1000. Nah, kayak ada kutukannya gitu. Jadi
situ. Kenapa? Nah, itulah sebenarnya apa ya, maksudnya batas kayak kalau kalian engagement rate-nya atau GPM yang lewat dari angka internet TikTok naik lagi. Ketika itu itu telat, nggak naik lagi. Anggap ya poinnya ya. Jadi itulah matriks yang dilihat gitu ya. Nah, sekarang kita mulai masuk nih ke materi yang pentingnya, materi dagingnya. Terus gua harus gimana? Ini saya bakal bahas untuk bener-bener GPM ya. Kita bakal bahas keranjang kuning gitu ya. Terus harus gimana nih biar view-nya oke, penjualannya oke. Nah, sebenarnya itu tuh ada poinnya. Poinnya dari mana? Nah, kita bisa lihat dari customer journey orang ketika apa nih? Ketika mereka lagi memang main di TikTok. Customer journey-nya kayak gimana sih? Gitu ya. Nah, ternyata customer journey-nya tuh gini. Orang begitu nonton mereka lagi scrolling. Nah, mereka tuh bakal lihat 3-10 detik pertama. Bener nggak? Kalau kalian di sini udah loss, buy. Udah gitu nanti ada yang nonton videonya full, ada yang nonton sampai banyak, betul ya? Terus ada yang di tengah-tengah ada yang like, comment, share. Ada lagi yang klik keranjang kuning, ada yang add to cart, ada yang beli. Ini adalah journey-nya ya. Dan ini journey dari TikTok-nya nih. Gua dapat materinya nih ya. Nah, di sini ada apa yang penting? Nah, yang penting adalah pertama, lu perhatiin. Dilihat 3-10 detik pertama, ini penting banget. Kedua, nah ini ada yang namanya finish rate, berapa banyak yang nonton. Ketiga, engagement rate. Ketiga, CTR, click to rate. Keempat, click to order. Dan kelima adalah average order value. Jadi ini yang penting. Ini algoritma TikTok yang bener-bener perlu kalian perhatiin kalau mau jualannya kencang. Gitu kan. Nah, dari 5 ini sekarang gimana cara ningkatinnya? Nah, ningkatinnya kita bakal bahas satu persatu. Gitu ya. Nah, sekarang gini, gue mau tanya sama kalian. Menurut kalian mana coba yang paling susah? Lu tulis di komen, nanti gue bikinin videonya satu demi satu ya. Yang paling rame kita post duluan. Kalau yang gak rame ya udah gue kagak bagi. Gue cuma bakal bagi materi penting ini buat ke orang-orang yang gabung di program Punya Privilege, dimana di situ lu bakal dikasih nih harus apa aja sih, gimana sih caranya biar orderan lu rame.